selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, sukses, dan penuh kebarokahan ya. Hari ini kita akan melihat mengenai jalur kehidupanmu ya. Apakah jalur kehidupanmu sudah mengarah ke arah yang tepat ya? Dan apakah semesta sedang mengarahkan kamu ke arah sana? Jadi apa sih yang sedang terjadi? Apakah itu emang sedang mengarahkan ke arah sana gitu ya? Nah, agak berbeda dengan life path di numerologis. Ini lebih ke arah kehidupanmu tuh kemana? Ya, emang di numerologis ada life path, ya, ada 9 angka. 1, 2, sampai 9. Life path nomor 1 itu dia leader, seorang pemimpin. Dia terlahir seorang pemimpin. Ada suatu pembenaran atau pembelokan dari semesta ketika kamu misalnya belum ke arah sana ya, seperti itu. Nah, itu yang mau kita lihat, pembelokan itu atau arahan dari semesta itu ada di mana sih sekarang, seperti itu ya lovelies. Ada 3 file ya, file 1, file 2, file 3. Kamu bisa pilih lebih dari satu, tapi tetap ini adalah general reading, pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Kalau satu nggak nyambung, kamu pindah file yang lain, dan apabila tiga-tiganya nggak ada yang cocok, berarti reading ini bukan untukmu dan energimu nggak masuk ke sini ya. Dan hasil yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun ya. Bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Dove Spirits ya. Merpati, burung merpati. Lambang kedamaian. Be peace ya. Selalu dalam kedamaian. Aku rasa ya untuk yang pilih file 1 ini adalah tentang apakah kehidupan atau semesta sedang mengarahkanmu kemana seharusnya kamu berada, yaitu ke jalur nanti misi jiwamu, ke jalur dimana nanti seharusnya kamu berada ya. Nah, di sini sih energi mengatakan ya dengan jelas, gamblang banget ya untuk yang file 1. Kalau kamu merasa di suatu titik nih sekarang itu kamu happy ya, dan kamu merasa damai, berarti jalurmu udah tepat gitu ya. Nah, itu tanda-tandanya ketika kamu menyadari bahwa dengan berbahagia itu berarti bahwa kamu sudah berada di jalur yang tepat. I am aware that being happy means that I am on the right path ya, seperti digambarkan di oracle ini, happiness. Nah, ketika kamu happy ya, dan ketika kamu sudah damai seperti digambarkan Dove Spirits ini mengatakan, ini energi mengatakan bahwa blessing, anugerah apapun yang kamu inginkan itu akan datang kepadamu kayak hujan gitu ya. Rainbow blessing ya, berwarna hidupmu, penuh makna hidupmu. Nah, ketika kamu berada di energi tersebut, kamu udah berada di jalur yang tepat ya. Blessing are showering your life tuh akan datang secara beruntun, secara tidak terduga ke arahmu ya. Tapi ada PR man di belakang ya. Nah, di sini aku lihat di tarotnya ya, ada energi 3 pedang dan ada energi 7 tongkat. Ini menandakan ya lovelies, bisa saja kamu belum merasa happy, kamu belum merasa damai ya, dan kamu belum merasa ada blessing, ada berkah, anugerah atau wisdom yang udah kamu dapatkan nih di perjalanan hidupmu ya. Berarti ada sesuatu yang emang yang harus kamu lakukan di sini nih di belakang ya. Ini yang energi masa depan kamu. Nah, di sini aku lihat ada sesuatu terjadi di hidupmu, banyak tower moment terjadi di hidupmu, bisa 1, bisa 2 tower momennya, atau malah lebih, dan bisa juga malah beruntun ya, dari misalnya sesuatu yang membuatmu broken hearted, cinta misalnya ya, ada perceraian, ada putus, ada yang sudah jadian ternyata kamu dihianati, seperti itu. Begitu juga di bidang kehidupan kamu lainnya. Aku nggak mau fokus ke sana ya, kita harus berpikir ke arah di mana kamu akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Nah, yang masa lalu, forgiveness, memaafkan ya, seperti itu. Memaafkan karena kamu dari energi bulan menuju energi matahari men ya, yang dulunya kamu merasa hidupmu nggak menentu, hidupmu sepertinya nggak tahu mesti gimana, nggak tahu arahnya akan kemana, akan terang benderang. Secara pelan-pelan hidupmu itu akan terasa lebih terang aja ya, banyak pencerahan datang kepadamu untuk langkah kamu ya, seperti itu.
Dan apa yang terjadi setelah kamu memaafkan dan ikhlas dengan apa yang terjadi di hidupmu, ya seperti itu, cinta akan ditumbuhkan di jiwamu, ya seperti itu. Dan akan membuka cakra-cakra kamu, aku lihat ya. Bisa saja kalau aku ya, nih dicontoh di aku aja ya, itu cakra yang dulu tertutup banget, itu throat cakra ya, cakra di kecakapan aku untuk berbicara. Nah sekarang sih lumayan lancar ya menurut aku ya. Kadang-kadang juga masih suka keceletot gitu ya, kadang-kadang masih suka salah ucap. Tapi itu adalah salah satu cakra yang aku bersyukur banget sekarang terbuka. Wah dulu tuh aku tuh kalau bikin laporan itu aja nggak ngomong gitu ya. Aku tuh bikin tabel gitu ya, karena aku orang teknis, jadi biar set kelihatan semua ya. Dan itu malah keterima ya. Dan kalau ngomong, aku tuh nggak begitu pandai menyampaikan pendapat. Padahal aku merasa, aduh harusnya sih begini ya. Tapi karena nggak bisa menyampaikannya, jadi lost lah ya. Jadi nggak kesampaian apa yang harus aku maksudkan. Dan semesta juga mengarahkan aku untuk membuka cakra ketika aku terpaksa dijadikan leader di suatu perusahaan. Ya tato jadi leader, aduh aku nggak tahu kenapa deh, heran aku juga kenapa mereka percaya ya. Mungkin karena aura aku ada di sana, dan life path aku nomor 1 ya, life path di numerologis itu nomor 1 leader. Nah kayak gitu ya. Nah ini yang terjadi di kamu akan ada suatu yang terbuka di dirimu. Bisa mata ketiga kamu, bisa cakra-cakra kamu yang lain, sehingga kamu ditumbuhkan menjadi orang yang penuh cinta, ya penuh kasih sayang. Karena aku rasa ya, jalur kehidupanmu ke arah dimana kamu harus menjadi seorang pelindung, seorang pemberi kasih, seperti di energi di Empress Man. Oke? Nah, itu yang aku rasa untuk pilih pas 1 ini. Nah, yang belakang ya, forgiveness ini sepertinya sih emang gampang diucapkan ya, cuman 1 kartunya ya. Dan ada energi 3 pedang juga 1 kartunya. Tapi PR-nya banyak ya. Maafkan dirimu, relakan apa yang sudah terjadi. Kalaupun ternyata kehilangan itu berat banget, misalnya di materi sampai kehilangan hampir semuanya ya, berarti itu sudah terjadi. Bisa saja cinta ditumbuhkan di dirimu itu karena wadahmu ini sebagai jiwa ya, itu harus dikosongkan dulu. Karena untuk mengisimu dengan banyak cinta. Karena kamu nanti di jalur kehidupanmu itu harus banyak memberikan cinta. Ya, nah ketika kamu merasa udah banyak anugerah dan kamu udah merasa udah damai ya, meskipun di belakang kehilangan, meskipun di belakang kamu putus sama seorang, kamu cerai sama seseorang, cinta yang kamu punya berantakan, luruh semua, lepas dari tanganmu. Nah, ketika kamu bahagia dan berada di suatu kedamaian dan kamu bisa memberikan energi cintamu, energi ngemongmu ya, you're nurturing energi kamu terus, dan kamu bisa menyebarkan itu, membagi itu ke orang-orang terdekatmu, atau malah lebih ke halayak yang lebih besar. Misalnya kalau kamu punya YouTube channel atau kamu punya blog ya, nah itu berarti kamu udah berada di jalur yang tepat ya, seperti itu. Satu lagi ya, aku merasa ya, pesan dari energi ada yang datang kepadaku adalah bahwa kalaupun di sini kamu udah merelakan nih ya, aku udah ikhlas kok Bunda, aku udah ridho kok Bunda, udah udah ikhlas lah dan udah memaafkan dirimu, berarti all you have to do is to make yourself happy. Berarti yang harus kamu lakukan adalah membuat dirimu bahagia, membuat dirimu semangat. Lakukan apa yang membuat kamu bahagia tuh naik gitu ya, uplifting ya, apapun itu. Kalau aku ya dulu ya, dulu kan belum ada corona ya, jadi aku sering banget nonton live music, apalagi kalau ada artis dari luar ya. Aku usahakan nonton ya, berapapun aku usahakan aku beli tiketnya ya. Kalau nggak ada temen nih yang mau nonton, gue nonton aja sendiri kayak gitu ya, karena apapun yang membuatmu bahagia ya, seperti itu. Bahagia bisa datang kepadamu dari semesta, atau lebih banyak lagi sih bahagia itu you create yourself, your happiness. Kamu membuat dirimu sendiri kebahagiaanmu ya, seperti ini. Karena setelah ada happiness ini, seperti ini namanya rainbow ini, pelangi ya, itu akan datang. Indah banget nanti dunia ya. Nah, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Kamu di sini banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Makasih banyak ya PAL 1 sudah nonton. Moga-moga kamu segera menemukan
ke arah jalur kehidupanmu yang seharusnya. Karena apapun itu, semesta bisa saja memberikan kamu penempaan atau pembelajaran semesta di mana akan membuatmu broken hati, tapi percayalah nanti kamu akan menuju ke arah di mana seharusnya kamu berada ya. Sekali lagi makasih dan jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih Badger Spirit, be fearless and bold. Tidak usah takut dan berani ya, oke? Nah, kita akan lihat mengenai apakah kehidupanmu itu sudah berada di jalur yang tepat atau apakah semesta sedang mengarahkanmu ke arah sana ya, seperti itu. Nah, aku lihat sebenarnya sini sudah terlihat banget ya kalau life path kamu atau jalur kehidupanmu itu seenggaknya harus menjadi seorang pemimpin yang wise, yang bijaksana dong ya, yang dimana kamu tuh menjadi contoh, menjadi obor bagi orang di sekitarmu, bagi orang terdekatmu, atau malah bagi orang kebanyakan ya. Jadi seorang pemimpin. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini ada Badger Spirit, harus berani dan harus tegas ya, fearless, be bold, yakin gitu, orangnya pede, teguh. Oke. Nah, jadi apa sih yang terjadi sekarang di hidupmu? Ya, kamu sedang diarahkan ke arah sana dan lagi ngebalance gitu loh. Lagi di balance karena seenggaknya tuh kamu harus punya keberanian, tapi kamu juga sulas asih, harus ada cinta di dirimu. Kamu harus bold ya, teguh, tapi kamu juga harus tahu keteguhanmu itu apakah untuk kebenaran, seperti itu ya. Karena di sini ada balance ya. You bring state of perfect harmony into your world and you do not sow without judgment. Oke. Nah, berarti kamu emang akan jalur kehidupanmu ini kamu akan memberikan suatu harmoni juga karena kamu juga sebagai pemimpin ya, atau seenggaknya maksud aku di kehidupanmu ini, nah, jalurmu itu adalah untuk membawa satu keharmonisan ya, ke orang-orang sekitarmu, ke dunia ya. Dan kamu melakukan itu tanpa judgement, tanpa suatu penilaian. Jadi kamu di sini dituntut welas asih, di mana kamu tidak melihat warna kulit, keyakinan, atau apapun itu ya, fair. Jadi berarti sebagai seorang yang fair juga ya, seperti itu. Nah, yang didatangkan kepadamu ini adalah selain keseimbangan, aku lihat juga joy. Jadi bisa saja kamu merasa berat sebagai pemimpin. Banyak orang nggak mau jadi pemimpin. Dulu waktu aku ditunjuk sebagai jadi seorang sebenarnya sih manajer lah ya. Tapi kan pemimpin karena harus membawahi sampai ratusan orang dan kebanyakan cowok gitu ya. Dan tidak harus melulu tegas, tidak harus melulu berani. Kan itu membutuhkan suatu energinya besar. Semesta itu akan membawakan kamu joy juga, kebahagiaan. Ya, seperti itu. Kamu akan bahagia ketika orang-orang yang kamu pimpin, orang-orang yang kamu beri petuah, itu sepertinya menuju ke harmoni ya, seperti itu. Kamu akan happy ketika kamu memberikan cinta dan mereka meneruskan cinta itu ya ke orang-orang sekitarnya dia, pay it forward ya. Seperti itu ya, diteruskan cintanya gitu loh. Jadi seperti berantai. Nah, yang terjadi di hidupmu bisa saja kamu sekarang merasa nggak balance ya, seperti digambarkan dua koin ini, dan ada 9 tongkat. Kamu merasa kamu nggak kuat ya, kamu merasa kamu sepertinya udah dihantam kehidupan berkali-kali ya, ada sesuatu terjadi di belakang ya, kamu merasa kamu nggak kuat ya, kamu merasa kamu nggak sanggup menjalani ini lagi ya, atau kalau sesuatu tower moment, suatu keruntuhan terjadi lagi misalnya di kehidupan cinta, di bisnis atau di karir, kamu merasa nggak kuat, tapi you are strong ya. Ketahuilah bahwa kamu kuat, ketahuilah bahwa kamu masih sanggup untuk menjalani apapun yang datang kepadamu. Karena cahayamu pasti akan datang. Pencerahan itu akan datang selalu kepadamu ya. Oke. Dan aku lihat di sini, kamu tuh seorang pejuang. You are a fighter. Tapi yes, you are a lover juga. Selain pejuang, kamu juga seorang pecinta, penuh cinta ya. Seperti digambarkan 5 tongkat seperti ini ya. Tetap aku lihat ada cahaya, ada api ya, ada inspirasi untukmu,
ada suatu pencerahan juga untukmu ya. Jadi semesta itu pastinya karena kamu sebagai wise leader pastinya akan membimbingmu, pastinya ada di belakangmu, ada di sampingmu dan ada di depanmu. Seperti itu ya. Jadi di sini aku rasa ya bisa saja kamu merasa aduh boro-boro jadi leader gitu kan, aku mah penakut, aku mah ikut aja deh gitu ya. Tapi someday gitu ya kamu akan diarahkan menuju ke sini. Seenggaknya jadi pemimpin untuk dirimu dulu ya. Gimana kamu memimpin orang kebanyakan kalau kamu juga nggak bisa memimpin diri sendiri? Berarti apa yang dilakukan oleh semesta adalah membuatmu untuk nggak takutan ya, berani, pedean ya menghadapi kehidupan. Bukan menghadapi segala yang tahyul atau apa, tapi menghadapi kehidupan tuh kamu berani. Berani melangkah, berani menghadapi challenges, tantangan apapun yang datang kepadamu. Tantangan itu pasti banyak datang dari karir, bisnis, pertemanan, dan terutama di cinta ya. Seperti itu. Pastinya di belakang aku rasa sih berat juga untuk yang pilih PAL 2 ini. Aku rasa ada yang perceraian, ada yang dihianati ya. Tapi aku nggak mau konsen ke belakang ke arah sana. Di sini yang akan kamu berada ya sebagai seorang yang bisa membawakan keharmonisan oke. Dan ada energi the full. Aku rasa sih energi the full ini adalah dimana akhirnya kamu tuh berani menghadapi tantangan ya, berani seperti energi gadis ini dimana dia take a leap of faith, udah yakin aja terjun secara apa sih ngejengkang gitu ya, terjun ke belakang gitu tanpa tahu apa yang ada di belakang, tapi semesta akan menangkap kamu ya. Tapi kamu yakin semesta akan berada di sampingmu. Berarti kalaupun kamu merasa nggak siap ya, walaupun kamu merasa nggak sanggup, tapi energi ada kok, semesta ada selalu aku rasa di kehidupanmu, di apapun yang kamu jalani. Karena emang sebagai a wise leader itu berat. Makanya aku rasa yang di belakang kamu berat-berat banget ini cobaannya, tempaannya seperti itu ya. Karena yang akan kamu hadapi itu berat ke depannya. Bebannya juga berat. Makanya seperti digambarkan wise leader ini fisiknya bagus, tapi bisa saja kamu biasa ya. Tapi jiwamu, spiritualitasmu itu udah terbangun banget. Aku yakin banget ya untuk yang pilih PAL 2 ini. Gitu. Aku ulangi lagi ya. Sepertinya berat-berat karena jadi pemimpin gitu ya, nggak bisa pecicilan gitu ya istilahnya. Tapi apapun itu ya, ini kan jiwamu yang dikuatkan, spiritualitasmu tetap ada joy kok, tetap ada kegembiraan ya. Jadi seperti itu, gembira itu, kebahagiaan itu akan balik kepadamu ketika cinta, ketika harmoni yang kamu buat itu balik ke kamu. Oke ya. Oh iya. PAL 2 di sini kamu ada energi Aries, Leo, Sagittarius dan Virgo, Taurus, Capricorn. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo PAL 3, tadi kamu pilih Wombat Spirit, Be at Home ya. Oke. Untuk PAL 3 aku lihat ya, ini kan tentang apakah kehidupanmu sekarang sudah ada di jalur yang tepat atau apakah semesta sedang mengarahkannya ke arah sana ya. Berbeda dengan numerologis, life path numerologis, di sini aku lebih lihat ke perjalanan hidupmu apakah sudah mengarah ke sana gitu ya. Oke. Di sini ada blame ya. Ada wandering path, ada enjoy the journey, dan ada unlimited possibilities. Aku lihat sih di sini gini. Aku rasa yang terjadi untuk PAL 3 emang sedang mengarah ke sana ya. Sedang mengarah di mana seharusnya kamu berada gitu. Makanya ada enjoy the journey. Udah nikmatin aja perjalanannya. Kamu udah ditemanin. Maksud aku udah dibekalin peta dan ada kompas ya. Intinya semesta ada selalu di sampingmu untuk mengarahkanmu ke sana ya. Ke depan bisa saja ada tower moment, ada sesuatu yang terjadi yang ngagetin kamu, yang biasanya tuh kamu nggak bisa terima, tapi justru itulah yang mengarahkan kamu di mana seharusnya kamu berada di depan. Perjalananmu masih panjang ya, tapi kemanapun perjalananmu ya, sejauh apapun tujuan hidupmu, be at home, jadilah diri sendiri. Karena itulah yang dibentuk. Karena kadang-kadang kita ingin menjadi seseorang yang bukan diri kita ya, ingin meraih sesuatu, menginginkan sesuatu yang bukan milikmu ya, seperti itu.
Tetap kamu akan selalu bimbing ya, tetap kamu akan selalu diarahkan ke sana, tapi apapun itu sekarang jalanin aja yang ada ya. Karena pastinya dari setiap perjalanan hidupmu sekarang, itu kamu akan mengambil hikmah di mana nanti hikmahnya itu juga bekal untukmu di mana ke depan kamu seharusnya berada. Di sini ada blame ya. Eh, sebentar. You accept responsibility for your well-being. Nah, yang kamu jalani sekarang, responsibility atau apapun yang kamu lakukan sekarang ini diterima aja ya, jalanin. Nah, karena ke depan aku lihat possibilities itu selalu terbuka untukmu ya. Jadi aku lihat sih di sini kamu menjalani apa aja sekarang. Misal kamu berkarir, misal kamu berbisnis, misalnya kamu jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, atau kamu misalnya sebagai seorang praktisi, seorang profesional, ya jalani aja. Karena apapun itu nanti mengarah ke mana seharusnya kamu berada gitu ya. Bisa saja tepat ya pemilihan jalurmu ini sekarang, bisa saja nanti ada dia dibelokkan ya. Tapi bukannya aku mau nakut-nakutin bahwa ke depan ada tower moment. Bisa saja karena gini ya, kalau aku dulu emang kayak ngontrol gitu loh. Setelah selesai berkarir, aku ingin bisnis. Nah, di bisnis ini aku udah bikin planning A, B, C ya, tapi nggak kejadian ada tower moment. Kenapa? Karena ketika selesai berkarir itu, aku tuh nggak punya waktu untuk kontemplasi. Bukan nggak punya waktu, tidak membuat waktu. I didn't make time to contemplate gitu. Aku nggak bikin waktu untuk berkontemplasi, nggak membuat waktu untuk bernafas, to breathe out, untuk nerima atau untuk menunggu arahan semesta ya, karena pasti itu data intuisi, dan mungkin waktu itu emang intuisi aku nggak bagus, tapi apapun itu aku lihat ya, jalani aja sekarang, be at home kemanapun kamu berada ya, tetap menjadi dirimu sendiri ya, karena ke depan aku lihat possibilities apapun itu datangnya banyak. Aku rasa untuk kamu ya, kamu lagi dikuatkan di intuisimu, lagi dikuatkan di crown chakra kamu, di logika kamu, di intuisi kamu ya. Karena aku lihat di sini energinya di mana aku rasa peace banget, karena ke depan aku rasa kamu akan berada di satu tempat di mana kamu akan merasa lebih ke peaceful ya. Aku rasa kamu akan punya kebiasaan melalui intuisimu, kamu akan punya kebiasaan melalui tanganmu, kamu akan merasa maksud aku kamu akan punya kebiasaan di hatimu seperti itu, dan kamu akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi seenggaknya nanti ke depan kamu akan punya ketenangan, kamu bisa membuat ketenangan di dirimu, kamu bisa membuat kesembuhan di dirimu sebelum kamu memberikan kesembuhan ke orang lain. Jadi ada yang bisa jadi healer aku rasa di sini ya. Ada yang bisa juga di sini aku rasa memberikan kebahagiaan. Bisa jadi yang memberikan kebahagiaan ini kamu akan dikuatkan di finansial misalnya. Bagi yang punya intuisi bagus, di mana kamu lebih ke arah spiritual juga, aku rasa kamu selain healer juga kamu akan membagikan wisdom yang sudah kamu jalani di wandering path kamu. Aku rasa yang pilih part 3 ini masih muda-muda ya, atau jiwanya masih muda sehingga kamu perjalananmu masih panjang. Aku lihatnya sih di sini seperti itu. Tapi apapun itu ya lovelies, ikutin aja arahannya, jalanin aja yang sekarang, tidak usah terlalu mengkhawatirkan yang di depan, toh nanti semesta akan mengarahkan kamu. Pastinya yang dijalani kamu sekarang itu pasti ada sesuatu yang untuk kamu nanti nikmati di mana kamu seharusnya berada ya. Kamu di sini ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, dan aku rasa ya ada Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Apapun itu ya, pile 3 sekali lagi aku ingatkan, enjoy aja enjoy the ride ya, enjoy the journey. Tidak usah terlalu khawatir ke depan kamu seperti apa ya, tidak usah terlalu mengkhawatirkan ada tower moment ya. Apapun itu semesta sayang padamu, semesta akan mengarahkan ke mana seharusnya kamu berada, semesta akan menjaga kamu. Universe has your back. Oke, part 3 makasih banyak, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.